Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di serial yang ketiga dari pahlawan perang Mu'tah ini, yaitu kita akan mengkaji, menggali inspirasi dan motivasi keimanan dan keislaman dari sosok sahabat agung, sahabat yang mulia. Dia adalah Abdullah ibn Rawahah, panglima ketiga yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin di perang Mu'tah, dengan sabda Nabi yang sangat terkenal, "Alaikum Zaid bin Harithah." Ya, kalian harus mentaati Zaid putra Harithah. Jika dia terluka atau terbunuh, fa in usiba fa Ja'far ibn Abi Talib, maka kalian harus taat kepada Ja'far bin Abi Talib. Wa in usiba, apabila Ja'far pun juga terluka atau terbunuh, maka fa Abdullah ibn Rawahah, maka taatilah oleh kalian Abdullah putra Rawahah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Rawahah seorang sahabat yang sejak awal masuk Islam di saat penduduk Madinah, kaum Ansor ini berbaiat kepada Rasulullah di baiat Aqabah yang pertama 12 orang, dan di baiat Aqabah yang kedua yang berjumlah 72 atau 75 orang. Dan Abdullah bin Rawahah adalah satu di antara 12 orang pertama yang masuk Islam di baiat Aqabah pertama, dan ikut lagi dalam baiat Aqabah yang kedua bersama 72 rombongan yang lainnya. Subhanallah. Jadi kita bisa merasakan satu orang ikut dalam 2 kali baiat. Coba bayangkan, ya. Yang lain-lain tidak. Yang lain-lain mungkin ikut baiat Aqabah yang pertama saja, atau ikut di baiat Aqabah yang kedua saja. Tapi Abdullah bin Rawahah, beliau ikut kedua-duanya, dan beliau ikut membaiat Rasulullah SAW di kedua peristiwa baiat Aqabah ini. Subhan, kita bisa melihat dan bisa merasakan sendiri betapa bangga dan betapa kerinduan sahabat ini, ya, sampai 2 kali menemui Rasulullah SAW ikut berbaiat sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Subhanallah. Inilah, ya, kehebatan, ketangguhan iman seorang sahabat muda, yaitu Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, selain tadi yang pertama, dia adalah sosok yang begitu rindu dan mencintai agama Allah dan Rasulnya sampai 2 kali ikut dalam baiatul Aqabah. Beliau adalah seorang pemuka sahabat Nabi di Madinah di kalangan Ansor yang begitu gigih melawan tipu daya orang munafik. Ya. Orang munafik di Madinah ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang cendekiawan, seorang bangsawan yang menjadi kandidat terkuat sebagai pemimpin Madinah, ya, yang setelah reunifikasi antara suku Aus dan Khazraj, ya, setelah terjadi proses perdamaian, ya, reunifikasi, penyatuan 2 kabilah besar yang ada di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Ini kandidat calon terkuat presiden Madinah, ya, Yathrib yang pertama itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tidak lama, ya, setelah proses itu kemudian sahabat-sahabat Ansor di Madinah ini, ya, mendengar seorang Rasul diutus di Makkah, ya, sampai mereka datang 2 kali ke Mina dalam baiat Aqabah pertama dan kedua, dan membaiat Rasulullah untuk menjadi pemimpin mereka di Madinah, dan bersedia untuk menampung Rasulullah dan sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, subhanallah. Ya, kenapa? Karena mereka, orang-orang Madinah ini telah mendengar langsung dari kaum Yahudi bahwasanya mereka ini akan
sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan mengalahkan Aus dan Khazraj. Ya, kenapa? Karena kata Yahudi akan datang muncul nabi akhir zaman, ya, dari kalangan kami Yahudi, dan dengan dipimpin oleh nabi akhir zaman inilah kami akan menghancurkan dan mengalahkan kalian orang-orang Arab di Madinah, dan kami akan menjadi penguasa tunggal satu-satunya di Jazirah Arabia ini. Nah, maka orang-orang Madinah, ya, mengambil kesempatan mendengar seorang rasul diutus di Makkah. Mereka langsung ingin mencari tahu kebenaran rasul akhir zaman itu di Makkah, dan mereka pergi ke Makkah ketika musim haji di Mina. Setelah musim haji selesai, mereka membaiat Rasulullah karena mereka tahu rahasianya bahwa nabi akhir zaman ini, ya, telah muncul, telah hadir. Hanya orang-orang Yahudi masih mengklaim, masih nunggu, katanya belum ada, tapi akan ada. Nah, sebelum kedahuluan orang Yahudi, maka orang-orang Madinah ini, Aus dan Khazraj ini, mereka telah berbaiat kepada Nabi SAW dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tunggal di Madinah. Masya Allah, memimpin kebangkitan peradaban Madinah, memimpin kebangkitan peradaban Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah ini, Aus dan Khazraj ini, dengan mengangkat Rasulullah sebagai pemuka, pemimpin tertinggi di Madinah, ini membuat kecewa Abdullah bin Ubay bin Salul yang dahulunya dia sudah menjadi kandidat terkuat menjadi presiden Yathrib, presiden Madinah, setelah reunifikasi dua suku besar kabilah Aus dan Khazraj. Subhanallah. Maka Abdullah bin Ubay ini, sejak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, setelah disambut dengan gegap gempita oleh penduduk Madinah, tala'al badru alaina, ya, min thaniyatil wada'i wajabas syukru alaina ma da'a lillahi da'i, yaitu lantunan tala'al badru. Penduduk Madinah berbondong-bondong keluar, dengkinya luar biasa. Ya, selain orang Yahudi mendengki Rasulullah, ya, juga Abdullah bin Ubay dan komplotannya, gengnya ini, ya, yang sudah sudah membayangkan dia akan menjadi presiden, dia menjadi calon terkuat, ya, beserta gengnya, komplotannya, yang sudah membayangkan bahwa mereka akan menjadi penguasa di Madinah, mereka akan jadi staf ahlinya presiden, mereka bakal jadi direktur BUMN-nya presiden, mereka bakal jadi menteri-menterinya presiden di Madinah. Mereka kecewa. Kenapa? Karena calonnya gagal total. Datang pemimpin baru yang dieluk-elukan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah. Nah, sejak saat itu Abdullah bin Ubay tidak berhenti-hentinya untuk memprovokasi umat Islam dari dalam, untuk menjelek-jelekkan Islam, ya, untuk menghina Rasulullah. Tapi caranya mereka tidak berhadapan, ya, langsung berterus terang dengan kekufurannya. Mereka memendam kekufurannya dalam hati dan jiwa mereka, menyembunyikannya, ya. Mereka tampil seolah-olah mereka adalah seorang muslim. Mereka tampil pergi sholat ke masjid, mereka tampil ikut dalam halaqah pengajiannya Nabi Muhammad SAW di masjid bersama para sahabat-sahabat. Mereka tampil seolah-olah mereka juga ikut berjihad, tetapi mereka setelah sampai di medan jihad, mereka mundur dan menarik diri dengan cara yang licik, siasat yang halus. Mereka mundur dan selalu menimbulkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Ma gharra haula'i dinuhum, apa yang menyebabkan orang-orang Islam di Madinah ini tertipu dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang mereka hembuskan. Mereka selalu menunggu-nunggu kekalahan kaum muslimin dan Rasulullah. Mereka selalu berharap kemenangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka selalu berharap kemenangan orang-orang Yahudi di Madinah melawan Rasulullah. Mereka adalah duri dalam daging tubuh umat Islam. Inilah Abdullah bin Ubay beserta geng komplotannya, dan orang pemuka Madinah yang paling waspada menentang gerak-gerik Abdullah bin Ubay bin Salul ini siapa? Dialah Abdullah ibnu Rawahah, pahlawan perang Mu'tah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Rawahah ini,
Dia adalah seorang jenius, seorang penulis, dan seorang sastrawan. Ya, dia seorang ahli juru tulis, tetapi juga dia itu sebagai seorang sastrawan, ahli sastra. Subhanallah. Sebagai ahli sastra, ya, sahabat Ja'far bin sahabat Abdullah bin Rawahah ini, dia memiliki keahlian untuk membuat syair-syair perjuangan, membuat syair-syair yang membangkitkan semangat kaum muslimin. Subhanallah. Beliaulah satu di antara 3 orang sahabat Nabi yang ahli syair. Nabi buatkan mimbar, ya, mempersilahkan sahabat-sahabatnya ini untuk apa? Untuk mendendangkan syair, ya, di samping mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyairnya Nabi ini siapa? Ada Hasan ibnu Thabit. Ada Hasan bin Thabit, itu penyairnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada Ka'ab bin Malik, juga penyairnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga penyair terkenal yang selalu membela Allah dan Rasulnya adalah Abdullah ibnu Rawahah. Ya, kalau Hasan bin Thabit spesialisnya, ya, membuat syair-syair yang membela Allah dan Rasulnya ini dari serangan kaum musyrikin Mekah. Kalau Abdullah bin Rawahah membela Allah dan Rasulnya, beliau spesialis, ya, mendendangkan syair untuk mematahkan subhatnya orang-orang munafik. Karena yang dihadapi, yang paling ditentang oleh Abdullah bin Rawahah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, di mana tadi ceritanya sudah kami sampaikan. Subhanallah. 3 orang ini sahabat Nabi, ya, penyair Rasulullah SAW, yang diberikan mimbar di samping mimbarnya Rasulullah SAW untuk membela agama Allah dan Rasul dengan syair. Nah, ketika turun ayat, ya, surah Asy-Syu'ara ayat 224, subhanallah, ya, mereka bersedih. Turun ayat wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Itu ya. Dan para penyair-penyair itu mereka diikuti, ya, diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang tersesat, oleh orang-orang sesat. Ya. Mereka sedih. Sampai turun ayat lain setelah itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira wantasaru min ba'di zalim. Kecuali penyair-penyair yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali penyair-penyair yang beramal saleh, kecuali penyair-penyair yang mengingat Allah banyak mengingat Allah dan membuat syair-syair yang mengajak orang untuk zikrullah, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mereka para penyair yang selamat dari kecaman Al-Quran adalah siapa? Wantasaru min ba'di ma zulimu, yang mereka ini berjuang menolong agama Allah setelah mereka dizalimi. Maka syair-syair mereka berisikan apa? Berisikan semangat perjuangan menegakkan iman, mengajak orang untuk beramal soleh, mengajak orang untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dan mengajak orang untuk senantiasa berjihad meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syair-syairnya, ya, para penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, banyak syair-syair Abdullah bin Rawahah ini yang yang didendangkan untuk kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, satu di antaranya apa? Ketika Nabi mengatakan, coba, ya, kaifa taqulu syi'r, bagaimana engkau membuat syair, wahai Abdullah bin Rawahah? Maka beliau berpikir sebentar, sejenak, lalu kemudian dia mendendangkan syairnya. Apa syairnya di antaranya? Ya Hashimal khairi, innallaha faddalakum alal bariyati fadlan ma lahu ghairu, walau sa'alta aw istansarta ba'dahumu fi hilli amrika ma raddu wala nasaru, fathabbata Allahu ma ataka min husnin
tathbit Musa wa nusran kalladhi nasaru. Allahu Akbar. Wahai lelaki pemuda Bani Hashim yang membawa kebaikan, sungguhnya Allah telah memuliakan kalian di atas seluruh manusia dengan kemuliaan, dengan keutamaan yang tidak ada pada orang lain. Inni tafarrastu fikal khair a'rifuhu firasatan khalaftuhum fil ladhi nazaru. Subhanallah. Aku telah memberikan melihat firasat. Sungguh aku menaruh firasat baik yang ku kenal baik terhadap dirimu. Suatu firasat yang berbeda dengan cara pandang mereka. Lau sa'alta, jika seandainya Tuhan bertanya, awis tansorta ba'dahum, atau meminta pertolongan mereka, ya, kemudian fi hilli amrika ma raddu wala nasaru, untuk memecahkan persoalan tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itulah, ya, fathabbatallahu ma ataka min husni tathbita Musa wa nusran kalladhi nasaru. Ya, karena itulah Allah mengukuhkan kebaikan yang Tuhan bawa itu. Nah, itu ya. Kebaikan yang kamu bawa wahai Nabi Muhammad, Allah kukuhkan sebagaimana ia mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, semoga Allah memberimu keteguhan. Wa iyyaka fathabbatallahu. Semoga Allah meneguhkan lisanmu. Semoga Allah meneguhkan tekadmu. Semoga Allah meneguhkan perjuanganmu untuk menolong Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu lagi kasidah syair. Jadi syair ini kasidah untuk memuliakan agama Allah. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Ya, jangan kita menganggap syair itu jelek. Ya, syair puji-pujian kepada agama Islam, kepada Rasulullah ini lalu dianggap buruk. Ya, jangan. Abdullah bin Rawahah itu, ya, membuat syair lagi, ya, luar biasa indahnya untuk menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rabbi, laula anta mahtadaina. Ya Rabb, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Apa kata beliau? Tuhanku, wahai Tuhanku, seandainya bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami tidak bisa bersedekah dan juga tidak bisa salat. Ya, kalau bukan karena hidayah Allah, fa anzilan sakinatan, maka berikanlah kepada kami ketenangan. Ya, wa thabbitil aqda, fa anzilan al sakinatan wa thabbitil aqdama in laqaina, dan kokohkanlah kaki kami. Ya, kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu musuh. Ya, subhanallah. Innal ladina qad baghaw alaina idza aradu fitnatan alabna. Ya, sungguhnya orang-orang kafir itu telah menzalimi kami, dan jika mereka bermaksud buruk, maka kami akan menentangnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah, ya, nilai kepahlawanan Abdullah bin Rawahah. Jadi kepahlawanan itu bukan hanya jago pedang, jago perang, tapi juga jago lisannya, tajam lisannya untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Tajam pedang harus, tajam akal pikiran harus, juga tajam lisan. Untuk apa? Bukan tajam dalam artian buruk, tapi sensitif dan digunakan untuk membela agama Allah dan Rasulnya dengan syair-syair yang indah, ya, untuk memberikan kegembiraan kepada umat Rasulullah, untuk menggembirakan dakwah Islam. Kita perlu media seni, kita perlu media dakwah dengan apa? Seni sastra, dengan seni prosa, dengan seni puisi, dengan seni teater, dengan seni film misalnya, dengan segala sesuatu. Apalagi sekarang di dunia dakwah, sekarang dunia digital, ya, serba digital. Kita harus berdakwah secara kreatif, membela agama Allah dan Rasulnya. Satu jempol yang sahabat muda like, yang sahabat muda share,
sahabat muda subscribe kanal-kanal, ya, channel-channel dakwah, ya, untuk menyebarkan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memuliakan Allah dan Rasulnya. Satu jempol digunakan untuk hal-hal positif, ya, untuk media dakwah digital, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berjuang berjihad di jalan Allah, manggul senjata dengan apa? Dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan jempol kita, ya, dengan menyebarkan syiar-syiar agama yang menjunjung tinggi agama Allah dan Rasulnya, menjunjung tinggi Rasulullah, membela Rasulullah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sarana yang kita miliki saat ini, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dimuliakan. Kita contohnya siapa? Abdullah bin Rawaha. Contoh kita siapa, sahabat muda? Ya, Hasan bin Thabit. Contohnya siapa, sahabat muda? Ka'ab bin Malik, yang menggunakan media-media dakwah kreatif untuk membela agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jangan ketinggalan kereta, jangan ketinggalan mobil, jangan ketinggalan peran dan kontribusi kita, sekecil apapun peran kita dalam dakwah, dalam syiar agama Allah, harus kita lakukan, harus kita perbanyak, ya, upaya-upaya kita untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah ta'ala, pada saat Rasulullah SAW menunjuk Abdullah bin Rawaha menjadi panglima yang sudah ditetapkan berdasarkan urutannya. Zaid bin Harithah pertama, kalau terluka terbunuh maka Ja'far bin Abi Thalib, kalau luka terbunuh maka dia adalah Abdullah bin Rawaha. Sejak beliau ditugaskan di medan pertempuran Mu'tah, ya, beliau meninggalkan Madinah menuju Mu'tah dengan membuat syair, dengan berdendang lagi. Subhanallah, ya, apa dendang? Syairnya Abdullah bin Rawaha. Ini orang hebat, ya, luar biasa. Lakinnani as'alur rahmana maghfirah wa darbatan dhata far'in wa taqdhif az-zubada aw ta'natan biyadayya harrana mujharatan biharbatin tunqidul ahsya'a wal kabida hatta yuqala idza marru ala jadathi ya arsyadallahu man ghaza wa qad rasyada. Subhanallah. Apa artinya? Ya, syairnya Abdullah bin Rawaha ini, sahabat muda, aku meminta ampunan kepada Ar-Rahman, maghfirah kepada Allah Ta'ala, dan tusukan mematikan. Dia minta ampunan dan tusukan yang mematikan. Wa taqdhifaz zubada, yang dapat melenyapkan segala kotoran. Au, kata beliau, apalagi kata beliau di situ, ya, au ta'natan biyadai, ya, dia minta kepada Allah, ya, mendapatkan tusukan, ya, ta'natan baina yadayya, dengan kedua tangan, tikaman tombak dengan kedua tangan, yang penuh ambisi lagi terlatih. Subhan, tunqidul ahsya'a wal kabida, yang dapat mengoyak isi perut dan hatinya. Subhan, sehingga nanti kata beliau hatta yuqala, sehingga nanti akan dikatakan, jika mereka melewati kuburanku, mereka melewati makam aku, dikuburkan di situ, ya arsyadallahu man ghaza wa qad rasyada, mereka akan berdendang, mereka akan melantunkan satu kalimat, wahai Allah, wahai Rabb, ya, wahai prajurit perang yang dipimpin oleh Allah, sungguh dialah yang memimpin kamu. Allahu Akbar. Benar apa yang dikatakan Abdullah bin Rawaha, Allah lah yang memimpin dirinya untuk menemui syahid, mati di medan pertempuran Mu'tah. Subhanallah. Itulah sesuai dengan apa yang dia lantunkan saat dia pergi meninggalkan Madinah menuju perang Mu'tah. Dia melantunkan syair, sudah buat syair bagaimana nanti kalau dia mati, dikebumikan, dikuburkan, lalu orang akan melewati kuburan itu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diterima oleh Allah sebagai syahid, agar diterima oleh Allah sebagai pemimpinnya, dan orang-orang yang melewati kuburan itu
mengatakan, ya arsyadallahu man ghaza wa qad rasyada, wahai pahlawan, ya, prajurit perang yang dipimpin Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah memimpin kamu, memimpin Anda. Subhanallah. Abdullah bin Rawahah, bergeraklah ya pasukan menuju perang Mu'tah itu. Lalu kemudian setelah pasukan kaum muslimin melihat ya ratusan ribu pasukan Romawi Timur, ya apa responnya mereka ini? Ya mereka ini melihat pasukan Romawi itu saking banyak, ini itu seperti pasir, nggak ada awal, nggak ada ujungnya. Ya, sebagian dari mereka ini sudah bergetar hatinya. Ya, bergetar hatinya. Bahkan ada yang mengatakan bukan takut mereka, tapi ya namanya melihat pasukan begitu besar ya. Ada yang mengatakan faltab'ats ila Rasulillah tukhbiruhu bi'adadi aduwina fama an yamuddana birrijal fa imma ayyumiddana birrijal wa imma ayyamurana bizahfi fanuti'. Subhanallah. Wahai Abdullah bin Rawahah, ya, hendaklah engkau utus orang utusan kepada Rasulullah SAW, berikan kabar kepada baginda Nabi tentang jumlah musuh kita ini. Ya, kita akan menunggu dua keputusan. Imma ayyumiddana birrijal, apakah Nabi Rasulullah akan memberikan kita bantuan, bala bantuan, pasukan tambahan, atau memerintahkan kita untuk bertempur sampai mati, maka kita semua akan mentaatinya. Ini perkataan sahabatnya, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, ya. Itu dua-duanya bagus. Ya, minta tambahan pasukan atau kita tetap bertempur sampai mati walaupun gak ada tambahan pasukan. Tapi apa? Abdullah bin Rawahah bangkit, ya qaum, inna wallahi ma nuqatilu illa bihadzal ladzi akramana Allahu bihi. Wahai kaumku, wahai umat Rasulullah, tidaklah kita berjuang bertempur, ya, kecuali dengan agama ini yang telah Allah muliakan kita dengannya. Fantaliqu, ayo tetap kita maju, majulah kalian semua. Fa innama hiya ihdal husnayain. Di hadapan kita cuma ada dua pilihan yang sama-sama bagus, sama-sama baik, sama-sama istimewa, ya, an-nasru awis syahadah. Dua pilihan di hadapan kita. Hidup kita menang, ya, kalaupun kita hidup kita mendapatkan kemenangan dari Allah, atau kita mati untuk menjemput syahadah, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu. Dua-duanya adalah kemuliaan, dua-duanya adalah kebaikan. Ini yang kita tunggu. Kita tidak perlu kirim utusan kepada Rasulullah, kita tidak perlu beritahu Nabi bagaimana besarnya jumlah pasukan musuh kita. Tidak perlu, karena kita cukup dengan bekal modal agama yang kita yakini ini. Kita akan hadapi mereka, dan dengan itu terbukalah dua kebaikan, dua kemuliaan. Menang, kita masih hidup, kita dapat kemenangan dari Allah, atau kita mati dalam keadaan mati syahid. Atau dengan ungkapan lain, iskariman au mut syahidan, ya, hiduplah kamu dalam keadaan mulia, atau mati tetapi mati dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah itu, ya, pasukan kaum muslimin begitu gembira menyambut pidatonya Abdullah bin Rawahah, seorang penyairnya Rasulullah SAW, yang bukan hanya jago bicara, bukan hanya jago pandai membuat syair, tapi dibuktikannya perjuangannya itu di medan perang Mu'tah. Ya, maka bergemuruh suara pasukan kaum muslimin mengatakan, qad wallahi sadaqa ibnu Rawahah, demi Allah, sungguh Ibnu Rawahah telah benar dengan semua perkataannya. Allahu Akbar. Maka majulah seluruh pasukan kaum muslimin dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan semangat yang luar biasa, ya, menghadapi badai topan yang dahsyat, menghadapi gelombang pasukan kaum Romawi Timur yang begitu banyak jumlahnya. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, gak ada rasa takut sedikit pun. Justru mereka bergembira. Inilah rahasia iman.
Rahasia yang tidak bisa kita temui dalam epik sejarah kepahlawanan di dunia manapun. Dalam epik Yunani, dalam epik Romawi, dalam epik Persia, dalam epik Mesir kuno, dalam epik India, epik bangsa-bangsa besar, peradaban besar dunia, saudara tidak akan temukan semangat yang lebih hebat, yang lebih murni, yang lebih suci daripada semangat sahabat-sahabat Nabi SAW dalam meninggikan agama Allah, dalam berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan apa? Kemenangan dari Allah atau mati dalam keadaan syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya, pemimpin Romawi Timur ini ya itu sangat mengagumi keteguhan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka kagumi. Ya, ada ketika itu ada riwayat kisah di mana kerajaan Persia ini minta tolong kepada pasukan Romawi Timur. Ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, minta tolong supaya bantu. Ya, supaya bantu. Okelah, kita bermusuhan, sekarang kita berdamai, sekarang kita hadapi dulu ini pasukannya kaum muslimin. Ya, tentaranya Umar bin Khattab. Apa kata Kaisar Romawi waktu itu? Ya, Kaisar Romawi bilang kepada utusan Persia, kalian ini mimpi ya. Ya, kalian ini mimpi. Kita tidak akan bisa menghadapi itu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa menghadapi pasukan-pasukan kaum muslimin itu yang seandainya ya mereka dalam peperangan itu menghadapi batu gunung yang kokoh, karang yang besar, mereka pasti bisa mengangkat gunung itu dari akarnya. Kenapa? Karena keteguhan tekadnya, keteguhan keyakinan mereka kepada kebenaran janji Tuhan mereka dan Rasul mereka. Ya, jangan minta tolong kami lagi. Kita aja udah kelabakan, kita aja udah kewalahan. Ya, menghadapi pasukannya Muhammad, ya, pasukan Islam, kita udah kewalahan. Ya, yang kalian hadapi ini bukan orang sembarangan. Ini orang-orang yang mencintai kematian lebih daripada cinta kalian terhadap dunia kalian. Itulah kata petinggi Romawi, ya, menggambarkan bagaimana dahsyatnya kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah Abdullah bin Rawahah kepada episode akhir kehidupannya. Beliau maju, ya, mengambil bendera Rasulullah SAW yang dibawa oleh Panglima Ja'far bin Abi Thalib yang gugur, ya, yang ditebas tangan kanannya dan tangan kirinya pun diputus oleh musuh, oleh lawan, dan bendera itu dipeluk oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan ujung kedua lengan tangannya sampai erat, sampai beliau mati terbunuh, ya, syahid. Itu bendera masih dipegangnya oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Rawahah merebut bendera itu supaya tidak terjatuh ke tanah. Subhanallah. Dan setelah itu pun Abdullah bin Rawahah menjemput syahadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia janjinya telah dibenarkan oleh Allah. Syair yang dia dendangkan telah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Apa syair yang tadi didendangkan? Ya, hatta yuqala idza marru ala jadathi ya arsyadallahu man ghaza man ghara wa qad rasyada. Subhanallah. Maka dia telah memenuhi janjinya dan Allah pun telah membenarkan ucapannya. Dia adalah prajurit. Dia adalah panglima yang setiap geraknya, setiap pedangnya, setiap tombaknya dan panahnya itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai syahid menjemputnya. Berbahagialah saudaraku, sahabat muda yang dirahmati Allah Ta'ala. Abdullah bin Rawahah bersama dua sahabatnya, Ja'far bin Abi Thalib bersama Zaid ibnu Harithah, tiga pahlawan Mu'tah yang luar biasa. Kepahlawanan mereka menjadi buah bibir di mana-mana, menjadi ingatan kolektif sejarah kaum muslimin, menjadi ingatan abadi
para sahabat Nabi SAW yang membawa risalah ini ke seluruh penjuru dunia. Mereka telah menyaksikan bagaimana 3 sahabat Nabi, 3 panglima perang Mu'tah ini gugur mati syahid. Merekalah yang mengaliri bumi ini, ya, dengan darah suci mereka, darah yang telah dipersembahkan untuk membela agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terwujud janji Allah Subhanahu Wa Taala, imman nasr wa imma syahadah, hidup mulia atau mati syahid. Rahimallahu Sayyidina Abdullah ibn Rawaha, wa rahimallahu Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, wa rahimallahu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak langkah, ya, mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah 3 panglima perang Mu'tah ini untuk membela agama Allah dan untuk membela Baitul Maqdis. Ingat, perang Mu'tah dilancarkan oleh Rasulullah untuk merebut Baitul Maqdis dari pasukan Romawi Timur, untuk menggentarkan musuh Romawi Timur, untuk menggentarkan mereka orang-orang zalim yang telah menista dan mengotori Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam, ya, kiblat pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Nabi yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi terdiam, ketika Abdullah bin Rawaha gugur, 3 orang ini sudah gugur, Nabi di Madinah terdiam saat berbincang dengan para sahabatnya. Saat berbincang dengan para sahabatnya, ya, Nabi terdiam, ya, terdiam dan kemudian mengatakan, subhanallah, ya, beliau mengatakan bagaimana Nabi menggambarkan persis seperti yang terjadi di lapangan. Apa kata Rasulullah SAW? Akhadar rayata Zaid bin Harithah faqatala biha hatta qutila syahidan, thumma akhadaha Ja'far faqatala biha hatta qutila syahidan, thumma akhadaha Abdullah bin Rawaha faqatala biha hatta qutila syahidan. Bendera aku ini telah diambil, telah dibawa oleh Zaid bin Harithah, dan dia bertempur dengan membawa kehormatan bendera ini sampai dia terbunuh dalam keadaan syahid. Lalu diambil oleh Ja'far sampai terbunuh dalam keadaan syahid. Lalu diambil oleh Abdullah bin Rawaha sampai dia berperang dan terbunuh dalam keadaan syahid. Nabi lalu terdiam sejenak, ya, setelah mengambil nafasnya dalam-dalam, beliau berlinang air mata. Beliau mencucurkan air matanya dengan penuh rindu, dengan syahdu. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Laqad rufi'u ilal jannah. Mereka telah diangkat ke dalam surga. Allahu Akbar. Laqad rufi'u ilal jannah. Mereka telah diangkat ke dalam surga. 3 orang ini telah diangkat ke dalam surga. Tidak pakai hisab lagi. Ya, kalau kita nanti mati masih nunggu hisab di padang mahsyar. Kalau mereka sejak dari awal masuk ke alam kubur, ya, mereka rohnya sudah berada, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad rufi'u ilal jannah, laqad rufi'u ilal jannah. Mereka bertiga dan orang-orang yang gugur dalam perang Mu'tah telah, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Padahal belum ada hari kiamat, padahal belum ada hari hisab perhitungan, tapi jiwa mereka, ruh mereka sudah ada masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tercurahkan mudah-mudahan kepada para sahabat Nabi, terutama 3 pahlawan perang Mu'tah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah ibn Rawaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.